Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan dengan saya sendiri, saya Naila Fitria. Saya Putri Patricia Purba. Saya Mega Alfriani Sinte. Baik, di sini kami akan mengerjakan tugas pada mata kuliah desain pembelajaran. Dari buku 1 halaman 1 sampai 4 doang. Itu kita kayak bikin dari sini doang. Ini bapaknya tak kasih ini. Ada penjelasannya. Kembali kan lagi. Jelasan tugasnya kayak gimana? Di materi dari tugas 1 dan 2. Tapi masih ini sebut materi. Nomor 2 biasanya. Nanti kita buat dulu di WhatsApp sih. Oh, 69 sampai 85. Malah berarti 69. Iya, cuma 5 halaman gitu, 5 halaman. Apa ini mana? Kan bukunya dibaca dari halaman 69 sampai 84. Bagian Resume tidak diubah kan? Ya, kita translate itu dari halaman 69 sampai 84 tulisnya. misalnya mana yang kau bilang ini? Ini loh, ada loh yang gambar ini PDF. Ya ini juga. Maksudku ya udah tambah juga. Iya, itu tadi mau tadi juga. Kayaknya kita disuruh mau membaca halaman 29 sampai 84, terus kita itu buat resume tentang itu. Ini doang. Cuma Ya. bikin dari sini. Tapi bukan resume saling-saling gitu. Iya, bahasa sendiri tahu. Ya berarti kita buka dulu bukunya, kita terjemahkan dulu. Maksudnya kita bukunya itu dari handphone dulu, kan bisa di screenshot terus langsung ini kan. Oke. Saat ini buat dulu. Ini buku 2. Satu Ini dulu. ngerjain 1 sama kelas 2. Ini gue nih sekarang. Iya. Ini juga. Kok Berarti dua kita belum? dari Ini belum. Berarti tas 1 ya halaman 69 sampai 84. berarti Kalau dari buku buku dua. 9 sama Kok buku 2 sih? Buku 1 belum. Oh buku 2 ya? Iya loh, buku 1. Kan buku 1 ada. Oh ini Buku 2. 2. Oke. 9 sampai 82. Nomor dulu ya, Nek. Ini. Iya dulu. Kenapa jutaan gitu? 9 sampai 84. Ah ini dia. Iya di sini. Iya, ini sini. Ini 1 sampai 2. Oke. Baru ya sih. Ini mau apa di bawah? Hubungan. Hubungan. Sampai 9 sampai 84 banyak. Sampai habis dong. Ini sampai habis. Ini udah habis dan Ini kan udah perusahaan nggak sih? ini belum. Ini belum.
85 sampai ini kan udah habis ini cuma sampai satu bab gitu doang satu bab. Iyalah. Udah bilang. Handphonenya coba bikin handphone dulu aja untuk Google Translate aja masih nggak baca nggak? Coba aja gini kan. Udah sih, Sambil ini aja orang Indonesia Teks 1 sama teks 2 gabung kan? Warna apa ini? videonya. Ininya berkasnya. Kayaknya ini tuh beda nggak sih? Kan gabung sih. Dulunya kelas 1 sama kelas 2 itu bisa kan digabung? Bisa nggak sih? Bisa ya? jadi dua dua deh. Ini apa disatuin? itu kita lakukan ini. Sama diskusi dan harus implikasi adalah intinya berhubungan Selanjutnya mengembangkan pembicaraan dan kita memaparkan hasil belajar selama diskusi kelompok dan namanya diambil selama kamu berbicara katanya udah lengkap ingat tidak ada bilang oh sertakan linknya dalam paparan oh dua tidak tes 1 dan tes 2 tidak Udah bisa ngomong. Oh, udah bisa ngomong. kita baca bahasa Indonesia kan bahasa Indonesia Iya. Ini nggak boleh. Tapi yang di situ tabel loh di SSN juga kalau ada kedua kan coba screenshot ya jadi mau itu kan sebetulnya kirim terus aku bikin notifnya langsung ke grup WA ini apa? ya itu terus screenshot ya itu screenshot coba yang tabelnya itu Sambil klik kanan atas ini. tabel yang bisa itu atau semuanya sih tabelnya aja yang semuanya udah disalin di WA tapi belum tentu ini Wih, nggak ada ketentuan maksimal mereka kan? tapi kayaknya selengkap cukup lah ini aku kirim dah nggak sama tabel itu screenshot kan iya screenshot Oh, berarti belum ini. karena yang ini susah lah ini Ini pada tahu. Ini aku lagi lihat. Iya.
Masa aku coba praktik gini. Ini baru pengalaman, yang kita sebulan. Chapter 1. Pertanyaannya ya tapi udah ini atau perlu mau ada screenshot? kalau transit satu ini bisa buku bisa nggak? Ini nggak ada di buku kan. Tapi kata bapak itu belum ditemukan. Aku lagi di mana? Iya, aku lagi di mana kalau ini yang aku tulis ini juga tidak terjadi. Soalnya juga sih. Tidak kan? Iya. Mana? Ya kayak kalau ini kan di Kita kan di instruksi bapak itu suruh variasi doang nggak sih yang petunjuk? Ada itu deh. Petunjuk pengerjaan. Disuruh buat laporan kerja kelompok dalam bentuk sumari dan implikasi itu kan kita sumari. Ada artinya di bawah ya di bapak itu lain. Implikasi adalah uraian ilmiah manfaat ilmu yang didapat dari materialitas. Iyalah, dari sumber uraian ilmiah manfaat ilmu yang didapat dari yang dibaca untuk mengembangkan diri sehingga menjadi ilmu. Tidak tahu. Iya dikasar. Betul kita membuat banyak tugas. Kan makanya yang bilang bapak itu kita presentasi, kita mempresentasikan resume. Iya, Kita ngapain iya cuma apa yang ngapain kita dapat dari situ lah kita kayaknya. tahu. Tapi bapak ini tak bilang presentasi sih kalau aku bapaknya cuma bilang kita bakal maju ke depan sekok orang kayak nggak kelompok. Ya apa yang kita dapat Iya. setelah diskusi. Jadi mulai bapak bisa menjelaskan. Nanti kalau udah sejam berarti tidak sih. Basic siapa bukan kita memperhatikan Belajar itu sebenarnya. Bapak mungkin juga tadi gitu ya. Biar kalau belajar itu
di sini. Oh, ini tentang apa ya? Pengetahuan, pembelajaran. Ya sih. Udah. Pas enggak ya? 1, 2, Itu nggak akan mempersoalkan karena ada yang dari interaksi. 5, 6, 7, 8, Terus kita masukin juga kayak dalamnya tuh menurut ini gitu boleh. Boleh. Dari ini buat dalam. Ini penting nggak sih kalau dia buatan? Di bawah aja kita. Ini penting. Kalau cerita penting kayak dari tujuan, beberapa. Kayaknya penting-penting semua. Tapi cuma bisa bikin penjelasannya. Kita ambil sedikit terus kita ikhlaskan. Tapi itu kayak sejarah biofuel gitu kan. Awalnya apa nih? Masalah Sejarahnya biofuel kan. atau perkenalan dengan dulu. Studi tentang kesalahpahaman adalah objek utama psikologi. Dari belajar Dari belajar itu beda. Dari belajar terus misalnya seperti yang kita ketahui, belajar dianggap sebagai proses alami. Cuma nambahin. Iya kan? Cuma agak kesininya jangan kayak ngomongin lalu. Jadi baru masuk ke dalam kehidupan dari belajar dari itu. Coba kayak awalnya kita belajar dengan sebagai proses ini, habis itu kita lamaran berdasarkan ini. Seperti yang dikatakan enggak dari awal itu sampai enggak itu ya enggak dulu gitu. Dulu kan waktu itu kayak perkenalan. Ya itu Memang lah kita dari belajar dulu kan gitu kan. mungkin kita buat di ini ya, di sebelum si yang studi. Belajar itu sifatnya paradoks yang artinya kadang-kadang tampak seperti hal sama. Nampaknya jadi Nah, kita cari dulu. Ada kota Punya kota apa? Saya kasih guys. untuk WA kok nggak bawa HP? Guys. di sini kan ada. Oh iya.
ada kami. Oh. Enggak, maksudku dari kita cari arti paradoks itu bisa sekarang gitu. Apa paradoks? Makanya Mana paradoks? paling atas. Oke, pernyataan soal oh, kayak ini loh, paradoks kayak ditengok kayak tidak ternyata enggak. Oh, ya ini kan ternyata sampai seperti hal itu. Padahal di kita ambil dari belajar dulu, harus belajar. Iya, jadi benar. Baru tujuan. Ini kan udah belajar kan? Atau nggak perlu masuk ke itu juga? Berarti pendekatan. Kalau belajar itu banyak paradoks kan, namun kita belajar Jadi apa itu biar aku kecil? yang ini baru paradoks. Belajar kita juga bisa tambah sangat sulit. Enggak, mudah dulu padahal itu kan membutuhkan proses yang lama. Proses yang lama. Udah, cara dulu. Belajar itu sifatnya paradoks. Arti paradoks. Artinya Pakai S. Paradoks. Oh, sampai ya. Oke, belajar itu sifatnya paradoks. Mungkin Kalau mau bilang kayak gimana? kayak gini. Belajar itu paradoks. Woi, maksudnya kok baru awal kalimat langsung belajar itu sifatnya paradoks. Iya, tapi kan ini kita kan menjalankan Iya. belajar itu sebenarnya paradoks. Aku mau bilang kan kayak kita tuh sekilas kita melihat itu belajar itu gampang, padahal sebenarnya Ya udah kita juga belajar itu sebanyak paradoks yang artinya Ya benar-benar sih tidak sih? Iya, Benar. Belajar itu sifatnya paradoks. Jika dilihat jika dilihat sekilas kita melihat ya udah langsung kan jika dilihat sekilas jika dilihat sekilas tampaknya seperti hal yang hal sangat yang gampang. Ini sederhana, udah gak usah mau pakai lagi. jika Sekilas kita melihat jika dilihat sekilas jika dilihat sekilas seperti hal yang sangat gampang aja masalah. seperti hal yang sederhana sehingga Ini udah sederhana sih. Jika dilihat sekilas jika dilihat sekilas apa yang dari ngomong tadi masuk iya kan? Jika dilihat sekilas nampaknya seperti nampaknya bukan makanan Nampaknya. sulit. Nampaknya bukan hal yang sulit. Hal yang sulit. Tapi sebenarnya belajar itu nggak sesederhana aja. tetapi Sebenarnya belajar itu tidak sesederhana. tetapi Dulu kan merupakan saya yang belajar itu sebagai paradoks. jika dilihat sekilas tampaknya bukanlah hal yang sulit. sehingga tidak sering itu loh sehingga tidak sering mempertanyakan kehadiran mana tadi Gak masuk lah. Belum ya, kita masih di ini, masih kayak ya, coba baca saya. Belajar itu sifatnya paradoks. Jika dilihat sekilas tampaknya bukanlah hal yang sulit, Tetapi sebenarnya belajar itu tidak sesederhana itu tidak sesederhana yang kita pikirkan apa dah? sesederhana yang kita pikirkan. Membutuhkan banyak waktu. Karena belajar sangat membutuhkan banyak waktu. Nggak usah sekarang. Oke. Koma. Membutuhkan banyak waktu. Dan ini kan ada ya, kayak membahas tentang pengalaman gitu, dari pengalaman kita sendiri. Jadi yang membutuhkan banyak waktu, apa lagi ya? Ini kayak Pikiran, tenaga, dan rumah. Ayo Meg, mulai
belajar yang gitu belajar yang gitu jangan senyum-senyum kalau nggak cocok tuh baca ya. Belajar itu sifatnya paradoks. Jika dilihat sekilas tampaknya bukanlah hal yang sulit, tetapi sebenarnya belajar itu tidak sesederhana yang kita pikirkan. Membutuhkan banyak waktu dan proses belajar yang sangat melelahkan. Dan proses belajar Ya, yang dan proses belajar yang ya Terus kayak nggak yang kita apa jadinya? yang rumit soalnya di sini jadi ada sebenarnya hal yang sederhana ini yang rumit aja iya betul belajar itu. Nanti aku kata pak apa? tapi iya loh kan memang kayak kita sekilas kayak oh gampang ternyata Nanti ada orang yang beda pendapat sama kita. Belajar itu gampang gitu. habis itu rumit udah siap pelajarin satu lembar ini kan itu Baru pendekatan pembelajaran. bagaimana ya cara kita Kita nggak buat ini. Teori-teori itu kita buat. Ini teori apa nih? oh yang minum itu bisa Dalam buku David Fontana, Psikologi for Teacher, ada mengatakan kebanyakan belajar ada itu yang mungkin menjadikan pengalaman. ini kisah yang begini wes Sabar berarti tidak salah. siap langsung Enggak, soalnya kita nggak ada pengalaman gitu adanya berbagai definisi dan teori belajar. Salah satunya yaitu Pandangan para pakar. Tidak usah itu lagi. Definisi itu mencerminkan pandangan para pakar. belajar yang efektif berbentuk Bandingkan juga perbedaan orang. Iya, pengajaran yang efektif tergantung pada kemampuan bahwa pengajaran yang efektif terjadi ketika menjadi peserta aktif dalam agar pengajaran dan pembelajaran yang efektif dapat terjadi itu aja. Dan agar pengajaran dan pembelajaran yang efektif dapat terjadi, guru harus menyusun pengajaran mereka untuk menambah partisipasi aktif siswa. bisa aja kita masuk tapi ini enggak nyambung nggak dari kalimat sebelumnya kan kita kan kayak menyusun paragraf gitu kalau nggak berhubungan ngapain coba baca lagi saya Belajar itu sifatnya paradoks. Jika dilihat sekilas, tampaknya bukanlah hal yang sulit. Tetapi sebenarnya belajar itu tidak sesederhana yang kita pikirkan. Membutuhkan banyak waktu dan proses belajar yang rumit. Bukanlah hal yang sulit, ada sih. Bapak ini memperhatikan tanda baca ya? Belajar itu sifatnya paradoks, sekali mengkilas sebenarnya bukanlah hal yang sulit, tetapi sebenarnya belajar itu tidak sederhana yang kita pikirkan, untuk banyak waktu, lagi tidak sih? Apa aja? Untuk banyak waktu kita terus. Dan proses belajar Siapa itu langsung soalnya siapa itu langsung kayak ini loh pendekatan berarti kita harus ini sampai pendekatan pembelajaran ya. ya tapi gitu apanya sebelum ke pendekatan kalimat apa kita buat dulu baru pendekatan biar nyambung masa kita guru harus menyusun pengajaran mereka. Tidak maksud tadi dimaksud tidak sih? Tidak, belajar harus mempunyai untuk menyikapi untuk mengatasi iya. proses belajar yang Siap Enggak agar ada proses belajar. tidak jangan pak agar itu Aku kayak ya boleh jangan belajar tuh biar gampang kita kayak mana itu harus beberapa pendekatan gitu kan. tapi gimana masukannya? dalam Dalam belajar kita harus mempunyai untuk membuat proses pembelajaran yang gampang. enggak untuk membuat proses belajar yang rumit menjadi gimana sih bilangnya tuh
Kayak Untuk membuat proses ini kan kalimat-kalimatnya kan ada tentang yang lebih membutuhkan banyak waktu gitu. Jadi kita untuk pendekatannya gimana? Untuk membuat belajar, untuk membuat kegiatan Oh, pembelajaran kayak di samping proses belajar yang dan membutuhkan Ada. banyak waktu, ada yang dapat dilakukan. kita bisa Hal yang dapat dilakukan, paling itu aja hal hal yang kita perhatikan. hal yang dapat kita lakukan. Tidak bisa kayak gitu. Kita bisa menggunakan pendekatan hal yang hal yang paling hal yang bisa dilakukan agar pembelajaran efektif dan didahului dan efektif. efektif boleh. Oh, untuk menyikapi hal itu perlu beberapa Hal tersebut atau hal itu tersebut aja perlu beberapa pendekatan. Itu langsung pendekatan kan bukan teori. Apa itu saya? untuk menyikapi hal tersebut perlu beberapa pendekatan. Berapa pendekatan agar mencapai pembelajaran yang efektif. Ya, Pembelajaran yang efektif. nah ini bisa langsung kita buat ya, ada 3 aliran. Ini kalau kalian baru tahu informasi ini baru pakai. Dua lembar cukup atau lebih di luar. Lalu kita sambung. Definisi penjelasan konstruktivisme. Ada beberapa pendekatan untuk mencapai pembelajaran yang efektif. Yaitu yang pertama, yaitu satu pendekatan pembelajaran. Enggak, ini masih perlu banyak pendekatan. Ini sebenarnya kita langsung ke pendekatan apa gimana sih? Atau kita harus jelasin pendekatan dulu. Kita perlu ini teori nggak sih? Ini tapi judul besarnya pendekatan. Iya, teori ini ya, yang tampil itu lagi ya, teori. Iya kan, ini kok. Tapi judulnya di sini kita nggak tahu sih pendekatan. Meskipun ada banyak pendekatan. Iya, pendekatan tuh ada 3 tidak sih? Bahan teoris. Ini udah teori pembelajaran kayak meskipun ada banyak pendekatan berbeda terhadap pembelajaran, ada 3 aliran pemikiran dasar tentang teori. Pas lah, teoris. Itu nggak bukan pendekatan behavioris, itu teori pendekatan. Teori pendekatan. Itu teori pendekatan bukan pendekatan kan? Pendekatan pembelajaran itu satu. Ya udah ganti aja lah kata-katanya teori. Jadi teori. Coba kalau dibuat teori yang hari ini. Jadinya untuk menyikapi hal tersebut perlu beberapa teori pendekatan agar tercapai pembelajaran yang efektif. Boleh gitu. Beberapa teori pembelajaran. Teori pembelajaran apa itu pendekatan? Ini kan untuk menyikapi hal tersebut perlu Udah langsung kayaknya nggak bisa nggak sih kita pakai yang habis efektif terus langsung ada 3 aliran pemikiran dasar tentang teori pembelajaran. Itu cuma masuk doang. yang beberapa pendekatan tidak usah. Pendekatan kan ada sih. Pendekatannya ada, pendekatan itu jadinya kayak judulnya itu ya, pendekatan pembelajaran. Tapi teorinya yang ada. Untuk menyikapi hal tersebut perlu. Tapi ini tugas 2 titik 1 pendekatan behavioris. Oh ini sebenarnya teori sama pendekatan itu sama nggak sih? Kayaknya ya itu teori pendekatan. Soalnya di tugas 2.21 ini pendekatan behavioris, sedangkan di atas kan teori behavioris. Teori pendekatan itu ada 3 aliran. Paham gue. Pendekatan pembelajaran tidak sih? Pendekatan saintifik ada bukan? Oh beda. Pendekatan kontekstual Tadi itu sampai mana? konstruktivisme. Sampai mana tadi? PJDL.
Sampai untuk menyikapi hal tersebut beberapa pendekatan agar mencapai pembelajaran yang efektif. Untuk beberapa teori pendekatan aja nggak sih, tinggal nambahin teori pendekatan. Nah, itu dia. Teori pendekatan. Buka deh, itu pasti ini. Nggak mau jadi memangnya. Mentasi dengan
behaviorisme. Kita jadi udah bisa marah. Teori behavioris. Pakai BH, kalau udah kalau mustahil juga. Pada introspeksi. Oke. Metode mereka bergantung pada introspeksi, yaitu laporan pertama perasaan dan pengalaman. Oh, berarti dari ini bergantung teori ini dari sini. Berfokus pada Ini terlalu ini kayaknya berfokus ke psikologi ya, psikologi kan Bentar lagi sampai jam. Tas aku ya. Kita tadi mulai yang kayaknya ya 30-an. Introspektifnya apa? Bergantung pada mereka bergantung pada introspeksi. introspeksi. Di bawahnya introspektif. iya. Mereka bergantung pada peristiwa dan perilaku yang diamati dan diukur secara objektif. Metode pelajaran behavioris cenderung mengandalkan apa yang disebut latihan atau keterampilan dan latihan itu memberikan masukan dan Di bawahnya apa itu pengetahuan berlaku? Teori diagnosisnya yaitu teori berasal dari pikiran. Misalnya satu menanam Oh, ini ada 3 prinsip dasar ini ya, pendekatan behavioris. Iya, pengertian behavioris dulu. Behavioris bermula sebagai reaksi terhadap psikologi proaktif yang mendominasi. Oh, ini aja ini ada di kesulitan behavioris menyampaikan informasi dari guru peserta dari guru ke peserta didik pada penyampaian respon yang sesuai dengan psikologi.
Oke, metode pengajaran preferensi terbukti paling berhasil. Apa kita coba ya, kita coba cari contoh teori biologis. Dan kalau kita coba Ada salah apa sih? Kamu kan Oh iya kan ada kamu kan sebelum kayak apa aja? ada belajar blog itu kan. Memberikan ujian kepada siswa, memberikan ujian. atau pertamanya itu kan penjelasannya. Penjelasannya tadi apa? Yang lebih tadi. Ataupun teori behavioristik, teori behavioristik adalah gimana menyusun bahasa teori ini perubahan perilaku gitu Teori gambar sendiri yaitu teori kayak siswa itu teori yang behavioristik adalah metode pengajaran dengan teori gambar adalah teori pembelajaran yang berpusat pada siswa itu. bukan itu juga ya. Pokoknya ujian di guru gitu enggak sih? Kalau teori behavioristik ini kayak Saya mempengaruhi isi otaknya ya sih. Saya itu seorang guru, kita harus mempengaruhi isi otaknya anak itu tentang pembelajaran itu gitu. ini ada respon, ada perubahan. Terbukti paling berhasil menjadi respon. Metode yang dihafal, misalnya meskipun metode behavioristik itu berhasil dalam mengatasi infrastruktur seperti fakta dan rumus sebelumnya. Sebagai contoh dari jenis pengajaran ini sebagai adalah jadi anda mungkin mempengaruhi penggunaan laboratorium bahasa salah satu dari bahasa asing. Perubahan perilaku siswa ketika mendapat Kamu bilang mendapat apa dia? mendapat Dia perubahan kayak mana maksudnya? karena mendapat apa ya dari guru memberikan apa loh kayak motivasi motivasi sih itu cuma dari kecil ya pada perubahan perilaku sebagai akibat dari interaksi stimulus dan respon. Bagaimana seperti coba oh sebagai hasil dari interaksi stimulus adanya pengalaman di sini Nyusun kata-katanya yang susah. Kita kan ada normal aja. stimulus adalah masalah atau sesuatu yang muncul di bawah. Aku nggak ngerti lah apa yang ditulis di buku ini, kayak tak jelas gitu loh. Mengatakan langsung itu
menguji tingkat pembelajaran menggunakan metode yang menerima Aku tadi perubahan kalau aku tadi ingat langsung buat dari adanya interaksi akibat tingkah laku siswa akibat adanya Pengertian sebenarnya. dengan adanya interaksi. Ini apa sih anjir? Iya, bisa. Menurut saya kayak terlalu tapi di bawahnya itu ada juga kok rangsangan yang bilang padahal kita menjelaskan kan. Belajar bukan hasil dari pengalaman dengan lingkungan. Oh, teori PHK di sini ini apa? Boleh belajar di luar kayaknya. Merupakan perilaku yang diamati secara langsung. Penerapan teori PHK menguji tingkat pembelajaran menggunakan metode yang perilaku yang dapat diamati. ini ada ya teori PHK ini menganggap bahwa belajar terjadi melalui pengalaman. Iya, itu yang susah, ada pengalaman, ada respon, ada itu yang susah. Kayaknya dari pengalaman itu siswa merespon. Kayak adanya teori behaviorisme itu kayak dapat terjadi kalau ada umpan balik gitu. Kayak siswa Harus ada yang dilakukan biar siswa itu tahu. Jadi ada rangsangan dulu. Teori preferensi atau stimulus sehingga terjadi pembalik. tinggal Iya nggak sih? Tingkah laku dimulai dari ini mungkin dan saling memberi umpan balik itu nggak laku yang saling memberi. apa yang bertiga sebagai akibat dari adanya interaksi dan rangsangan yang sehingga terjadi Dari adanya interaksi itu. Berbagi hasil hasil dari umpan adanya umpan balik antara siswa gitu. umpan balik antara guru yang memberikan rangsangan atau stimulus Dan dan siswa merespon. Iya. Dari adanya umpan balik antara guru yang memberikan Rangsangan kepada siswa. Pada tadi. Coba ya, teori biologisme adalah perubahan reaksi siswa seperti perubahan teknologi sebagai
dan kayak mana orang TPA. Oke, contohnya itu gini nggak sih? Siswa akan didorong untuk mengulangi perilaku yang dapat diterima dan perilaku yang tidak dapat diterima akan berangsur-angsur menghilang. Perilaku yang diterima yang nggak diterima ini contohnya apa? Perilaku buruk dan tidak baik. Ini kan bukan balik, berarti guru memberikan suatu hal gitu kan, jadi siswa dapat merespon Kalau yang yang contohnya yang diberikan itu apa sesuai dengan yang itu. Baru itu.